adakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Shalom adik-adik yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini adalah dari pelajaran 5 buku LLB kita. Judulnya adalah Janji Keselamatan di Tengah Hukuman. Nasnya adalah Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Mari kita buka ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini yang Kau ciptakan bagi kami semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk itu Bapa, dan kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh berkati kami dengan kesempatan untuk belajar mengenai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu saja Bapa di surga, di dalam kami beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, sehingga apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu dan semakin memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memulai dengan Kejadian 3 ayat yang ke-15, yang adalah ayat hafalan kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 15.
Ayat hafalan ini silahkan adik-adik hafalkan, kemudian divideokan, dan kalau boleh dikirimkan ke grup WA kita. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mendoakan Tante Connie yang waktu itu sakit. Sekarang sudah mulai membaik, dalam keadaan yang sangat membaik. Mari kita tetap terus doakan nanti untuk kesembuhan seperti sedia kala. Pelajaran 5 dimulai dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya, kita tahu bagaimana manusia pertama, yang dalam hal ini adalah 2 orang, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Pada saat Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, ada perintah yang Tuhan mau dilakukan oleh kedua anaknya itu, yaitu perintah yang berupa larangan memakan buah terlarang, yaitu dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Namun sebagaimana yang kita ketahui, kedua orang ini melanggar perintah Tuhan. Artinya mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Siapa berdosa pasti akan dihukum, dan begitulah yang terjadi. Di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan menghukum kedua orang manusia pertama itu, yaitu anak-anak Tuhan. Kita akan belajar lebih jauh mengenai ini dari paparan nas kita pada pagi hari ini. Secara ringkas, buku yang kita pelajari dari LLB ini membagi dalam 2 hal. Pertama adalah mengenai rencana Allah akan keselamatan. Ini dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 21. Di dalam paparan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagi kedua anaknya, bahkan keturunan-keturunan dari kedua anaknya, termasuk kita-kita hari ini, dengan sangat sempurna. Kedua adalah Kejadian 3 ayat 22 sampai 24, di mana di situ adalah mengenai Allah mengasihi manusia. Di dalam pemaparan nanti kita akan melihat seperti apa saja bentuk kasih Allah kepada manusia yang disampaikan oleh Allah sejak zaman 2 manusia pertama itu sampai ke hari ini. Lebih jauh kita akan pelajari di dalam paparan itu nanti. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan dan penerapan sesuai dengan apa yang ditulis di buku pelajaran kita ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu paparan yang saya maksud itu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Tema yang akan kita renungkan adalah janji keselamatan di tengah hukuman. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Menunjukkan awal mula terjadinya dosa. Si perempuan itu menganggap penglihatannya lebih baik dan sedap di dalam tanda kutip daripada firman Tuhan. Perempuan itu menganggap dia lebih baik dari Tuhan. Ini adalah tindakan penyembahan terhadap diri sendiri, yang bahasa Alkitabnya adalah menyembah ilah lain. Karena si perempuan itu menganggap dirinya adalah Tuhan, maka dia menduakan Tuhan. Menyembah ilah lain, menduakan Tuhan adalah tindakan-tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Ayat ini juga menunjukkan si perempuan itu dan suaminya tidak taat pada firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, karena mereka memakan buah
yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dosa-dosa yang dilakukan oleh si perempuan itu dan suaminya menurut perjanjian lama, hukumannya adalah mati. Menurut perjanjian baru, upah dari dosa-dosa ini adalah maut. Siapakah yang menghukum mati? Siapakah yang mengupahkan maut? Tuhanlah. Karena sebagaimana disampaikan di Mazmur 89 ayat 14, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kolose 3 ayat 25 menjelaskan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Adil artinya siapa melakukan kesalahan dihukum, siapa melakukan kebaikan diberi hadiah. Apakah upah dosa ialah maut itu sebagaimana disampaikan di Roma 6 ayat 23? Para ahli Alkitab menyampaikan maut itu berupa kematian secara jasmani, sebagaimana yang dialami oleh si perempuan itu dan suaminya. Pada saat mereka melakukan dosa, maka sebagai salah satu upah atau hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah tubuh mereka akan menjadi tua, tubuh mereka akan menjadi rusak, yang kemudian akan menuju ke kematian jasmani. Maut ini pun berupa kematian rohani, yaitu terpisahnya manusia dari Tuhan. Artinya Roh Kudus Tuhan tidak ada lagi di dalam diri manusia itu. Manusia yang tidak memiliki Roh Kudus Tuhan, dia mati secara rohani. Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, menunjukkan pula upah dosa ini. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di Taman Eden tidak ada permusuhan. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, permusuhan masuk ke dalam kehidupan manusia. Kita semua tahu bahwa permusuhan bisa membawa kepada maut. Bentuk permusuhan yang ekstrim antara lain adalah perang dan terorisme. Keduanya bisa membawa maut. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di Taman Eden tidak ada yang namanya susah payah. Di Taman Eden tidak ada yang namanya kesakitan. Susah payah waktu mengandung dan kesakitan saat melahirkan adalah upah dosa. Dan kita semua tahu bahwa kedua hal ini bisa membawa kepada maut. Kandungan bisa gugur. Kelahiran bisa membawa kematian kepada si ibu dan si bayi. Itu semua adalah maut. Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, menunjukkan upah dosa yang adalah maut ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia dengan bersusah payah mencari rezeki dari tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia dengan berpeluh akan mencari makanannya yang dihasilkan oleh tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia akan kembali lagi menjadi tanah. Artinya manusia akan mati. Yang mana hal-hal ini adalah maut. Kita semua tahu ada manusia yang bekerja dengan sangat keras untuk mencari rezeki sehingga dia jatuh sakit dan kemudian mati.
Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, menunjukkan upah dosa yang adalah maut. Ini yang dalam hal ini adalah kematian secara rohani. Allah mengusir manusia, Allah menghalau manusia dari Taman Eden, dari tempat di mana Allah bermukim dalam tanda kutip. Sebagaimana kita sudah renungkan tadi, terpisahnya manusia dari Allah adalah kematian rohani dari si manusia itu. Ini adalah maut. Di tengah-tengah hukuman atas dosa yang adalah maut itu, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Sebagaimana disampaikan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi manusia. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Menunjukkan kasih Tuhan kepada manusia. Membaca Perjanjian Lama, perempuan itu dan suaminya atas pelanggaran yang mereka lakukan, mereka bisa langsung dihukum mati oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi bukan itu yang terjadi, karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi manusia. Tuhanlah yang berinisiatif mencari manusia yang terhilang, mencari manusia yang melakukan dosa ini. Kalimat "di manakah engkau" itu diucapkan oleh Tuhan dalam rangka Tuhan menjangkau si manusia itu. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan menjangkau si manusia untuk memberikan manusia itu kesempatan bagi mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang adalah dosa itu. Artinya Tuhan memberi kesempatan kepada manusia itu untuk meminta ampun kepada Tuhan, untuk bertobat, sehingga kemudian Tuhan bisa menyelamatkan manusia yang sudah bertobat itu, sehingga Tuhan bisa mensucikan manusia yang sudah bertobat itu. Ini adalah kasih Tuhan. Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Di tengah hukuman Tuhan atas dosa manusia, Tuhan tetap memelihara manusia. Meskipun tanah dikutuk oleh Tuhan karena dosa manusia, namun Tuhan tetap memberi rezeki kepada manusia itu melalui tanah. Namun Tuhan tetap memberi makanan kepada manusia itu dari hasil olahan tanah. Tuhan mengasihi manusia itu. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi manusia itu. Bukan hanya Tuhan membuatkan pakaian untuk si manusia itu, Tuhan bahkan mengenakan pakaian itu ke tubuh manusia itu. Padahal ketertelanjangan manusia itu dalam tanda kutip terjadi karena Tuhan sedang menghukum mereka. Namun Tuhan tetap mengasihi manusia itu. Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan tidak mengizinkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu untuk hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, manusia itu akan mati sebagai upah dari dosa. Karena apabila manusia itu memakan buah dari pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya, maka diusirlah manusia itu dari Taman Eden. Di tengah-tengah Tuhan menghukum manusia atas dosa mereka itu, pada saat yang bersamaan Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada manusia itu. Bisakah kita semua membayangkan Tuhan tidak mengusir manusia itu dari Taman Eden sehingga mereka memakan buah dari pohon kehidupan dan mereka bisa hidup untuk selama-lamanya? Sementara mereka sudah berdosa, sementara mereka sudah mati secara jasmani dan mati secara rohani, bisakah kita semua membayangkan seseorang yang sudah berumur 115 tahun, badannya sudah renta, badannya sudah dikuasai oleh sakit, penyakit, namun yang bersangkutan tidak bisa mati, hidup selama-lamanya? Benar, mengusir manusia dari Taman Eden adalah upah dosa yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Tapi pada saat yang bersamaan, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada manusia itu. Dari semua kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada manusia, kasih yang terbesar adalah janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bahkan pada saat manusia itu sedang dihukum atas dosa-dosa mereka. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Adalah janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Di ayat ini Tuhan sedang menjanjikan Mesias, Sang Juru Selamat dunia kepada manusia itu. Yang dimaksud dengan keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu di sini, adalah Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dan janji Tuhan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu adalah Kristus Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menunjukkan di tengah-tengah maut yang dialami oleh umat manusia, Tuhan Allah mengaruniakan hidup yang kekal, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam konteks Alkitab kita mengetahui ayat ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan pemenuhan janji keselamatan oleh Tuhan di Kejadian 3 ayat 15 tadi. Roma 6 ayat 23 ini juga menjelaskan bahwa hidup yang kekal ini adalah karunia Allah. Hidup yang kekal ini hanya ada di dalam Kristus Yesus melalui iman seseorang dalam Kristus Yesus. Mengenai janji keselamatan ini di Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang
untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, firman Tuhan menunjukkan bagaimana janji keselamatan itu akan menjadi kenyataan, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dengan jelas firman Tuhan mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya, tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Di Kejadian 3 ayat 21 kita melihat penumpahan darah oleh Tuhan. Dalam hal ini adalah darah binatang. Dan dari penumpahan darah itu, manusia di Taman Eden saat itu diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan dari kedinginan, dari sakit penyakit, karena Tuhan mengenakan pakaian yang dibuat dari kulit binatang yang dibunuh oleh Tuhan. Jadi ada penumpahan darah, kemudian ada keselamatan. Dari konteks seluruh Alkitab melalui Ibrani 9 ayat 22, kita mengetahui bahwa darah Kristus Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, itulah yang menyelamatkan manusia. Ada penumpahan darah, yaitu darah Kristus Yesus. Ada keselamatan, yaitu keselamatan manusia oleh Tuhan. Saya ingin kita memperhatikan satu poin di dalam hal ini, yaitu keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat pakaian, Tuhanlah yang mengenakannya kepada manusia itu. Darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib itu adalah kesolehan Tuhan. Dalam tanda kutip, Tuhanlah yang mengenakan kesolehan Tuhan itu kepada manusia yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan berdasarkan itu manusia memperoleh keselamatan. Jadi jelas keselamatan datangnya dari Tuhan, bukan atas usaha manusia. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan di Mazmur 89 ayat 14 dan Kolose 3 ayat 25, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan akan menghukum manusia-manusia yang berdosa kepadanya. Dan hukuman itu adalah maut. Namun karena begitu besar kasih Tuhan akan manusia, sebagaimana disampaikan di Yohanes 3 ayat 16, di tengah hukuman Tuhan atas dosa manusia, Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan, yaitu di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Karena maut hanya dapat menjadi kehidupan yang kekal jika manusia berdosa percaya pada Kristus Yesus, sebagaimana disampaikan di Roma 6 ayat 23 dan Yohanes 3 ayat 16, maka untuk penerapan ini, yaitu khususnya bagi mereka yang masih belum percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Caranya, berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Melalui doa, ketahuilah Injil atau firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan ini, dengan mengerti firman Tuhan ini. Lalu melalui doa pula, bertobatlah atas dosa-dosa Anda. Dengan demikian, Roh Kudus akan membimbing Anda untuk menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Setelah itu, mintalah kepada Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda gereja lokal yang tepat untuk Anda. Setelah Anda berada di dalam gereja lokal ini, bergabunglah ke dalam sekolah minggu, bergabunglah ke dalam care group. Penerapan kedua,
khususnya bagi mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah terimalah pengkudusan yang datangnya dari Kristus Yesus setiap hari di dalam kehidupan Anda sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Menurut Alkitab, pengkudusan terjadi setiap hari, bahkan terhadap orang-orang yang adalah anak-anak Tuhan yang patuh dan setia pada Tuhan. Tidak ada orang yang sudah diselamatkan yang menolak pengkudusan. Kalau ada seseorang yang berkata, saya adalah anak Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga saya tidak perlu lagi dikuduskan oleh Tuhan, orang termaksud tidak mengerti Alkitab, orang termaksud tidak memiliki Roh Kudus sehingga tidak mengerti Alkitab, artinya orang termaksud belum selamat. Bagaimana cara menerima pengkudusan yang datangnya dari Kristus Yesus setiap hari? Pertama, berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Kedua, ketahuilah firman Tuhan dengan baik. Bacalah firman Tuhan setiap hari dengan konsisten dan mengertilah apa yang Anda baca dari firman Tuhan itu. Membaca dan mengerti firman Tuhan hanya dapat terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang atas doa. Atas doa pula bertobatlah atas dosa-dosa Anda. Barulah kemudian Roh Kudus akan melakukan karya pengkudusannya terhadap orang yang bersangkutan. Jika orang yang tengah mengalami pengkudusan ini masih belum memiliki gereja lokal, di mana si orang yang bersangkutan ini menjadi anggota dari gereja lokal itu, maka berdoalah minta Roh Kudus menunjukkan gereja lokal yang tepat baginya. Setelah berada di gereja lokal itu, masuklah ke sekolah minggu, masuklah ke care group yang ada di dalam gereja lokal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini, termasuk penerapan-penerapan yang baru saja kita bicarakan, maka Tuhan kita dipermuliakan. Pada saat anak-anak Tuhan mempermuliakan Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan akan memberkati anak-anaknya ini dengan luar biasa. Amin. Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesimpulan yang disampaikan di buku LLB yang kita pelajari, yaitu dari pelajaran 5 ini, adalah Tuhan itu adil dalam semua ketetapan dan keputusannya. Tuhan Allah tidak pandang bulu. Segala perbuatan dosa tidak dibenarkan. Ada akibat yang harus diterima. Kita sudah tahu apa saja hal itu dari paparan tadi. Namun di tengah-tengah hukuman yang diberikan oleh Tuhan, manusia masih bisa melihat janji keselamatan dan kasih Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang mana pengorbanan Yesus ini sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak zaman Adam dan Hawa sebagai penerapan tambahan dari apa yang sudah disampaikan di dalam pemaparan. Buku kita menyampaikan 3 hal. Pertama, berdoa dan minta pengampunan kepada Tuhan atas dosa yang sudah kita perbuat. Kedua, bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ampunilah orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Ada kotak kecil di dalam buku pelajaran kita hari ini. Tulislah di dalam kotak itu nama-nama orang yang bersalah kepada kita, lalu kita doakan orang itu dengan tujuan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni kesalahan dari orang-orang yang namanya kita tulis di dalam kotak ini. Adik-adik, demikianlah pelajaran sekolah minggu kita pada hari ini. Saya mengimani kita semua melalui apa yang kita lakukan pada hari ini sudah memuliakan Tuhan. Sebagaimana adik-adik ketahui, segala sesuatu
yang kita berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Alkitab dengan ibadah. Jadi hari ini kita sudah selesai dengan ibadah kita. Namun ibadah itu kurang lengkap kalau kita tidak memberikan persembahan pada Tuhan. Jadi seperti biasa, lengkapilah ibadah kita hari ini dengan kita memberikan persembahan pada Tuhan. Nomor untuk transfer tertera di layar yang bisa kita lihat bersama. Mari sekarang adik-adik kita tutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Terima kasih Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkau izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu, melalui kami memberikan yang terbaik. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami terima pada hari ini, dengan bantuan Roh Kudus-Mu, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus kami semua mau mendoakan kesembuhan yang lebih seperti normal kembali untuk Tante Koni, dan kami berterima kasih untuk keadaan kesehatan yang boleh semakin membaik yang Engkau berikan kepada Tante Koni. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, gereja kami TLCC Bapak. Kami mohon Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai hari ini adik-adik. Mari kita mulai saat ini mempersiapkan untuk ibadah kita minggu depan. Ibadah bukan hanya dilakukan pada saat jamnya saja, tapi jauh-jauh hari sebelumnya dan sesudah. Ya, amin.